agama itu adalah akhlak. Maka kemudian seluruh problem akhlak tadi, krisis akhlak itu berarti problemnya di apa? Problemnya bukan karena agamanya, tapi cara kita beragama yang mesti kita lanjutkan. Bukan tidak baik, tetapi jangan berhenti di kulit, jangan berhenti di syariat. Lanjutkan ke tarekat, lanjutkan ke isi dengan layer-layer yang sangat banyak. Ibnu Arabi nyebutnya 70 layer untuk bisa sampai hakikat. Kalau beragama itu akhlak, pasti kerukunan menjadi output. Toleransi ya udah biasa aja, saling memuliakan biasa aja. Kemudian di jalanan kemudian berlalu lintas dengan benar, itu pasti buahnya orang yang sholatnya benar. Jadi problemnya cuma di situ. Kalau itu sudah berubah, insya Allah beragama ya pasti akhlaknya baik dan mulia. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Tauhid Cinta bersama saya Aldini Pratiwi. Kali ini saya yang mau belajar dengan Pak Ustadz. Tepuk tangan dulu buat Pak Ustadz. Tepuk tangan, udah lama gak ketemu. Iya. Nah, pertanyaan pertama ya Pak Ustadz, aku tuh mau bertanya. Indonesia ini adalah negara Islam, salah satu negara Islam terbesar di Indonesia. Tapi kenapa korupsinya malah merajalela? Menurut Pak Ustadz salahnya di mana? Dan kalau Pak Ustadz jadi Menteri Agama nih, amin, kan gitu aja. Apa sih yang bisa diperbaiki dalam hal agama supaya korupsi ini, seni menghujat ini ya, aku nggak suka terlalu menyalahkan pemerintah karena sebagai rakyat juga netizennya luar biasa menghujat gitu. Jadi kayak ngerasa kita lebih baik daripada pemerintah, tapi kita juga menghujat. Sebenarnya kita sama-sama punya dosa masing-masing gitu loh Pak Ustadz. Jadi bagaimana Pak Ustadz melihat Indonesia yang negara Islam harusnya damai dan rahmatan lil alamin ya Pak Ustadz, kenapa malah jadi seperti ini, kemaksiatan banyak sekali, rajin menghujat, terus udah gitu maksiat juga, perilaku negatif. Itu padahal pembelajaran agama menurutku tidak kurang di Indonesia gitu. Jadi apa yang salah dan sebenarnya harusnya bagaimana memperbaikinya? Panjang banget ya pertanyaannya. Kan dari hati, dari hati. Iya. Curhat ini kayak mau sidang disertasi. Saya kira kan memang itu menjadi pertanyaan lah, saya kira mewakili umat Islam di Indonesia ya. Ada fenomena gap antara kesalehan ritual, kesalehan individu dengan kesalehan sosial gitu ya. Umroh bisa ratusan ribu setiap bulan kan kesalehan individu gitu. Tetapi kok tidak berdampak pada kesalehan sosial. Gap antara kesalehan individu dan kesalehan sosial itu dari dulu memang menjadi problem gitu. Oleh karenanya ada buku menarik sebenarnya Mbak Tiwi gitu, yang nulis Amru Khalid itu nulis buku tentang akhlakul mukmin, diterjemahkan dalam bahasa kita itu dengan akhlak orang yang beriman atau buku pintar akhlak. Dari 27 bab di buku itu dia bercerita tentang bahwa semua ritual, perintah-perintah agama itu haruslah berujung buahnya kepada perbaikan akhlak. Tanpa itu berarti ada sesuatu yang keliru dalam pengajaran yang kelihatannya kan Masya Allah kan, apalagi kalau bulan Ramadan kayak soleh semua ya, soleh kan semua. Tapi kok ya Ramadan jalan tapi OTT udah berapa kali selama Ramadan ini. Dan ketika kita ambil gambar ini, kita juga dikejutkan lagi kan. OTT seorang bupati lagi di salah satu kabupaten di Bengkulu gitu. Jadi yang pertama memang kuncinya sebenarnya keberagaman seseorang menjadi, mohon maaf dikatakan oleh Nabi, sia-sia. Ketika keberagaman itu berhenti menjadi kesalehan individu, tidak berdampak kepada kesalehan sosial. Karena kalau kita coba rujuk kepada ketika Nabi diutus ke muka bumi, ketika diangkat SK jadi Rasul, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, itu kan outputnya saya tidak utus engkau untuk ngajarin orang sholat, nyuruh orang berpuasa, memerintahkan haji bagi yang mampu, tetapi untuk menjadi rahmat. Nah, menjadi rahmat itu menurut Dr. Amru Khalid adalah bahwa menjadikan agama itu sebagai akhlak.
Artinya akhlak ya berarti apa? Perilaku. Bahkan Nabi ketika ditanya mahwa din ya Rasulullah, ya Rasulullah agama itu hakikatnya apa? Jawaban Nabi sederhana apa? Husnul khuluq. Agama itu akhlak yang mulia. Artinya apa? Keberagaman seseorang menjadi sah, menjadi benar ketika akhlaknya baik. Bukan ketika sholatnya rajin, ketika kemudian puasanya penuh, bukan ketika setiap bulan umroh, tetapi akhlakmu berubah tidak ketika engkau menyatakan atau engkau mengerjakan perintah-perintah agama. Karena sholat, puasa, haji, Imam Ghazali mengatakan itu cuman tools, cuman alat, cuman metode. Agar apa? Agar kita, kata Imam Ghazali begini, ketika beliau menjelaskan tentang asror siam, tentang rahasia-rahasia puasa, beliau cerita mengawali dengan mengatakan begini, manusia itu derajatnya lebih tinggi dari hewan karena dia punya akal. Betul. Maka dalam tradisi filsafat kan disebut hayawanut natik, hewan yang berpikir. Hewan yang berpikir. Tapi kata Imam Ghazali, manusia masih lebih rendah satu tingkat dengan malaikat karena dia punya nafsu. Maka kata Imam Al-Ghazali, puasa adalah metode yang ditawarkan Allah agar kita bisa mengalahkan nafsu kita, tidak didrive oleh nafsu kita, sehingga derajat kita naik seperti malaikat. Nah, malaikat itu orang yang punya akhlak yang baik. Mereka cuma bisa mengatakan mengikuti perintah Tuhan, tidak pernah desersi malaikat. Dan untuk itu maka kemudian nafsu harus kita kalahkan dalam arti bahwa diri rohani yang suci itu yang menjadi pemimpin, nah, bukan kemudian nafsu. Sehingga Imam Al-Ghazali mengatakan malaikat itu orang baik lah, akhlaknya yang mulia. Maka dielaborasi lebih lanjut sama Imam Al-Ghazali, maka tidak hanya puasa, sholat, kemudian puasa, haji, zakat, semuanya agar manusia naik kelas menjadi malaikat, menjadi orang baik yang akhlaknya mulia, yang merahmati siapapun yang bertemu dengan dirinya. Itu kunci pertama saya kira. Ketika agama dilepaskan dari tujuan diturunkannya agama untuk memperbaiki akhlak, maka kemudian ya tadi yang Mbak Dewi sampaikan, loh keberagamaan kok kelihatannya ritualnya luar biasa, tapi kok nggak berdampak sama akhlak? Karena dia lupa akan tujuan keberagamaan sesungguhnya merubah akhlak. Dan itu kita bisa elaborasi. Bahkan Amr Khalid mengatakan, masa iya sih sholat tujuannya akhlak? Masa iya sih haji tujuannya akhlak? Masa iya sih puasa tujuannya akhlak? Masa iya sih kemudian puasa tujuannya akhlak? Dielaborasi panjang lebar di pengantar buku itu. Coba kita lihat kata Amr Khalid. Orang sholat tujuannya apa sih? Mbak Tiwi kalau sholat, ya sholat kan tujuannya ada vertikal, ada horizontal. Nah, orang kadang-kadang dua-duanya hilang. Sholat itu ya gugur kewajiban aja. Padahal clear Allah mengatakan Toha surat 20 ayat 14 itu wa aqimis sholah lidzikri. Ketika engkau sholat sebenarnya engkau sedang diajak dialog dengan Tuhan. Maka indikator sholat ketika kita sholat itu bukan kekhusyuan dalam konteks yang terlihat secara dohir, tetapi apakah dari awal kamu sholat takbiratul ihram sampai salam connecting sama Allah enggak, ngobrol sama Allah enggak, mikirin Allah, nyambung sama Allah atau kalau enggak tidak disebut sholat. Maka ada yang namanya dzikrul ghafilin, orang yang sholat tapi lupa, orang yang zikir tapi enggak kemudian nggak connect sama yang diajak zikir gitu. Tetapi orang sering lupa gitu bahwa kemudian bukan sekedar secara vertikal sholat adalah untuk mengingat Allah, tapi outputnya indikator sholatnya benar sebagaimana tujuan Allah perintahkan sholat 29 ayat 45 surat Al-Ankabut yang Mbak Tiwi sampaikan tadi, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dan itu adalah output pasti bisa dilihat setelah sholat. Maka pernah memperhatikan nggak sholat diawali dengan apa? Dengan takbir. Itu hablum minallah. Bahwa mengingat Allah yang besar cuman Allah. Tidak boleh ada yang kita prioritaskan, tidak ada yang boleh kita besarkan. Diakhiri dengan apa? Salam. Nah, salam itu akhlak. Jadi ketika kita kemudian mengakhiri sholat kita secara fikih, assalamualaikum, assalamualaikum. Kalau secara hakikat, secara akhlaki, Allah akan lihat dulu, kamu salam benar gak?
Kamu itu janji siapapun yang ketemu dengan saya setelah saya sholat zuhur ini harus mendapatkan salam dari saya. Tidak boleh tercederai oleh ucapan saya, tidak boleh kemudian terdolimi oleh prasangka buruk saya, tidak boleh kemudian saya ambil haknya dengan perbuatan-perbuatan saya. Jadi antara takbiratul ihram hablum minallah harus outputnya salam, yaitu hablum minannas, akhlaknya berubah menjadi lebih baik sampai ketemu dia sholat berikutnya. Baru kemudian Amr Khalid mengatakan, kalau belum juga kamu percaya bahwa tujuan seluruh peribadatan bahkan rukun Islam adalah akhlak, coba kita lihat setelah sholat apa gitu. Zakat. Zakat itu bukan betul-betul bukan 2,5%, bukan persentase yang mesti kita keluarkan. Tapi zakat memang kan Allah katakan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari hartamu sebagian untuk mensucikan jiwamu. Di situ tutahhir, mensucikan itu bisa bermakna dua. Mensucikan harta kita dari hak orang, tapi mensucikan hati kita dari sifat-sifat kemelekatan, kebakhilan, dan itu akhlak. Maka kemudian zakat seseorang menjadi benar bukan ketika dia menunaikan zakat mal setiap tahunnya ketika mencukupi hartanya nilai tertentu, tetapi jiwa sosialnya tumbuh enggak, kemelekatannya berkurang enggak, dia tidak benar-benar melekat dengan apa ya. Tanpa itu maka zakatnya cuma sekedar angka-angka. Dan Allah nggak butuh sebenarnya dengan angka-angka gitu. Tapi apa? Zakat aku perintahkan agar engkau latihan punya empati bahwa di dalam hartamu ada hak orang, bahwa yang saya maksud kamu sukses itu bukan karena kamu mencapai derajat tertentu, punya harta tertentu, tetapi apakah hartamu, jabatanmu punya makna di hadapan orang lain ya? Bermanfaat buat. Akhirnya apa? Akhlak lagi. Amr Khalid kemudian melanjutkan, kalaupun kamu masih nggak percaya, kita lihat puasa. Memang puasa urusannya Allah pengen tahu kita kuat apa enggak puasa 12 jam. Modal ada beberapa negara yang puasanya cuma 1 jam. Karena siangnya sangat singkat. Tapi bukan itu, karena asyam huwa imsak. Karena puasa lagi-lagi metode yang ditawarkan Allah agar apa? Kita bisa menahan diri, merasakan lapar dan dahaga. Sehingga kemudian apa? Kita bisa mengatakan tidak sama apa yang kemudian Allah tidak kehendaki. Malam hari, jam 3 dini hari, nafsu pengen apa? Tidur. Tapi Allah bilang bangun sahur, karena dalam sahur ada keberkahan. Latihan untuk ngikutin kehendak Allah dibandingkan kehendak nafsu kita. Tapi di siang hari, siang bolong, jam 1 panas-panas, es teler depan kita, nafsunya pengen ambil kopi gitu. Tapi Allah bilang jangan. Jadi biasakan, bayangkan kalau sama 1 bulan kita membiasakan diri mengikuti irama Allah, bukan mengikuti irama nafsu kita. Nanti diharapkan setelah puasa kemudian akhlak kita, hidup itu kan selalu kan Mbak Tiwi, kalau setiap ada peristiwa, setiap ada orang yang datang kepada kita, pilihannya kita respon sesuai dengan kehendak Tuhan apa sesuai dengan kehendak. Betul, ya kan? ya. Ada orang minta maaf berkali-kali memfitnah kita, datang, apa ini yang kita respon? Responnya Tuhan yang maha memaafkan walaupun berkali-kali hambanya dosa, atau responnya manusia, nafsu, enak aja. Sudah 3 kali loh, tiada maaf lagi bagimu. Ada orang minta bantuan, bisikan setan, bisikan nafsu, masih banyak kebutuhanmu, lagi susah ini negara, banyak layoff dan sebagainya. Tapi bilang Tuhan, enggak, hidupmu akan bermanfaat kalau engkau punya manfaat buat orang lain. Jadi hidup itu selalu pertarungan antara mengikuti kehendak diri yang kecil atau mengikuti kehendak diri yang sudah terrahmati oleh jiwa yang besar itu. Bahkan terakhir Amr Khalid kemudian mengatakan, kalau kamu masih belum percaya, coba lihat haji. Rukun Islam paripurna, ibadah yang membutuhkan harta, yang membutuhkan fisik, yang membutuhkan ibadah rohani. Outputnya apa? Ternyata outputnya pertama, labbaik Allahumma hajjan. Bahwa yang namanya haji itu secara individual kamu hadir di hadapan Tuhan, menyapa Tuhan, bukan datang menuju rumah Tuhan, tapi ketemu sang pemilik rumah gitu. Tapi outputnya ketika Nabi bilang siapa yang haji mabrur balasannya surga, semuanya akhlak. Cirinya 3 itu akhlak, menyebarkan salam setelah pulang haji, kemudian lisannya menjadi lemah lembut, dan yang ketiga jiwa sosialnya tumbuh. Dari situ maka kemudian kesimpulan Amr Khalid
bahwa ketika beragama, seseorang beragama tidak melahirkan akhlak yang mulia, tidak berdampak kepada hablum minannasnya, ada yang salah dengan proses keberagamaannya. Maka kemudian pertanyaan selanjutnya, gimana pendidikan kita? Apakah pendidikan kita masih menekankan seluruh proses pengajaran keagamaan, indikator-indikator keberhasilannya di akhlak atau tidak? Ternyata hari ini enggak, hafalan. Hafalan dan kemudian nilai yang lebih kepada akal yang cuma satu tingkat di atas hewan, bukan kemudian melahirkan malaikat-malaikat. Sehingga kemudian indikatornya nggak penting kamu kemudian, mohon maaf hari ini bullying terhadap guru. Betul. Gitu ya. Dan kemudian hal-hal yang salah satu yang hilang dari kita misalkan di dalam proses pendidikan adalah Nabi mengatakan ta'allamul adab qabla an ta'allamal ilm. Belajarlah adab sebelum belajar ilmu. Sekarang adabnya hilang. Padahal kemudian dari adab 50% proses pengajaran itu lahirlah keberkahan. Nah, keberkahan itu ziyadatul khair. Seseorang bertambah ilmunya, bertambah kebaikannya. Harus berbanding lurus. Kalau enggak, hari ini kemudian pembelajaran dalam konteks keagamaan tidak diawali dengan melibatkan Tuhan, tidak diawali dengan doa bareng, tidak diawali dengan mengirimkan Fatihah kepada pemilik buku yang kita jadikan buku ajar. Nah, gimana kemudian adab itu tumbuh? Sehingga kemudian akhlak menjadi bukan output dari pengajaran, tetapi indikatornya adalah indikator yaitu dari kompetensi. Bahkan pelajaran akhlak hilang kan? Zaman saya dulu kalau matematika 10, terus kemudian IPA 10, PMP 10, tapi akhlaknya 5 nggak naik kelas. Sekarang nggak ada itu pengajaran itu. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, akhirnya kemudian bukan hanya di pengajaran, secara sosial di Indonesia beragama itu cukup ketika kita berhenti pada melakukan ritual-ritual agama, hanya kemudian ritual. Berhenti di fisik, berhenti di kulit. Padahal Imam Ghazali ketika membincangkan tentang rahasia puasa itu, setiap ajaran agama, kata beliau, itu pasti ada kulit dan ada isi. Ada dohir dan batinnya. Bahkan di setiap kulit aja itu ada layernya, ada tingkatan-tingkatannya. Maka Imam Ghazali mengatakan begini, engkau boleh pilih beragama berhenti di kulit atau engkau masuk ke dalam untuk kemudian menyelami isinya. Kalau engkau memilih kulit, maka engkau tidak akan pernah ketemu isi. Tapi kalau engkau memilih isi, engkau akan melewati kulitnya. Sebab tidak akan pernah bisa kemudian kita dapat isi, kemudian kalau kulitnya tidak kita, kecuali kita sudah beli gitu ya kacang yang sudah dikupas gitu. Tapi itu juga kan ada kacang jangan lupa kulitnya ya, Ustadz. Jadi baiknya memang balance ya. Ya artinya ketika kita memilih isi, otomatis gitu. Syariatnya dikerjakan, tarekatnya dikerjakan, hakikatnya dikerjakan, marifatnya dapat kulit isinya. Tapi kalau orang berhenti di kulit, berhenti di situ di syariat. Nah, itulah problem kemudian yang saya kira sangat mendasar untuk menjawab persoalan-persoalan Mbak Tiwi tadi. Sehingga kenapa umat Islam ini umat Islam terbesar di dunia, tetapi kemudian tidak berdampak keberagamaan menjadi akhlak yang mulia karena berhenti di kulit, berhenti di zahir, batinnya kemudian tidak kemudian dilanjutkan sebagai sebuah proses simultan. Bukan kemudian kalau sudah ketemu isi kulitnya dilupakan gitu. Tapi kemudian untuk dapat isi engkau harus menyelami kulit, menyelami syariat, menyelami tarekat, menyelami hakikat sampai kemudian makrifat engkau dapatkan. Kalau itu diajarkan, kemudian cara pandangnya dirubah, insya Allah pelan-pelan kemudian kita juga melihat keberagaman seseorang tidak berhenti. Wah, kalau sudah haji pasti keren. Kalau sudah sholatnya rajin itu kemudian pasti kemudian soleh. Enggak, kata Nabi. Wong kalau kamu tidak menjadikan tetanggamu terbebas dari bahaya lisan dan tanganmu aja, bukan muslim yang keren gitu. Artinya apa? Artinya bahwa pertama poinnya sebenarnya ad-dinu huwa husnul khuluq. Agama itu adalah akhlak. Maka kemudian seluruh problem akhlak tadi, krisis akhlak itu berarti problemnya di apa?
problemnya bukan karena agamanya, tapi cara kita beragama yang mesti kita lanjutkan. Bukan tidak baik, tetapi jangan berhenti di kulit, jangan berhenti di syariat. Lanjutkan ke tarekat, lanjutkan ke isi dengan layer-layer yang sangat banyak. Ibnu Arabi nyebutnya 70 layer untuk bisa sampai hakikat. Itu saya kira kalau ini kita jadikan 3 poin itu kita jadikan renungan, sehingga kemudian kalau jadi Menteri Agama itu harus jadiin bis untuk kebijakan-kebijakan, harus muaranya kepada ngomongin ada di Kementerian Agama itu ada bagian khusus kerukunan umat beragama. Itu output aja kalau ini sudah menjadi point of view semua keberagamaan umat Islam. Kalau beragama itu akhlak, pasti kerukunan menjadi output kan. Ya, tasamuh itu toleransi, ya udah biasa aja. Saling memuliakan biasa aja. Kemudian di jalanan kemudian berlalu lintas dengan benar, itu pasti buahnya orang yang sholatnya benar gitu. Jadi problemnya cuman di situ. Kalau itu sudah berubah, insya Allah beragama ya pasti akhlaknya baik dan mulia. Oke. Terima kasih Pak Ustadz. Karena selama ini kan orang tuh kalau diajarin sholat, ntar masuk neraka. Ya. Jadi bukan sholat supaya kamu berakhlak, nggak gitu kan ya? Maksudnya itu yang harus dirubah.